Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Silvianti dengan nomor NIM 205130002 dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia. Baik, jadi di sini saya akan membahas atau menjelaskan sedikit banyaknya mengenai permasalahan-permasalahan matematika menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, di sini saya akan sedikit juga menjelaskan apa sih GeoGebra itu. GeoGebra merupakan alat media pembelajaran dalam matematika, namun berbentuk seperti software. Nah, jadi kita bisa mengunduhnya di aplikasi Play Store atau App Store ya. Jadi, aplikasi GeoGebra ini sangat mudah untuk kita jumpai di mana saja dan bisa kita bawa-bawa ya. Jadi, alat media yang paling praktis lah, bisa kita sebut sebagai itu. Nah, ini aplikasinya. Kita bisa lihat tampilan awalnya seperti apa. Nah, inilah tampilan awal dari aplikasi GeoGebra. Nah, ada beberapa filter ya di sini untuk menentukan. Kita bisa menentukan titik potong atau ekstremum, roots dan lain sebagainya ya. Di sini juga kita bisa menampilkan animasi atau tampilan grafik 3 dimensi seperti itu ya. Kita juga banyak manfaatnya ketika kita menggunakan aplikasi GeoGebra. Salah satunya kita dapat menghasilkan lukisan-lukisan geometri yang dengan cepat dan teliti, tepat dan bagus gitu ya hasilnya dibandingkan ketika kita mengerjakannya menggunakan manual atau menggunakan alat tulis seperti pensil, penggaris dan lain sebagainya. Jadi, menurut saya aplikasi ini sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan matematika seperti itu. Oke, langsung saja ya. Di sini saya akan membahas permasalahan matematika yaitu dalam 3 poin. Yang pertama, kita akan menentukan nilai optimum dalam permasalahan matematika mengenai program linear. Yang kedua, kita akan menentukan grafik fungsi trigonometri dengan satuan derajat. Kemudian yang ketiga, kita akan memvisualisasikan nih grafik 3 dimensi atau bisa kita sebut volume benda putar ya teman-teman. Baiklah, jangan lama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Ya, di sini kita akan menentukan nilai optimum atau nilai maksimum mengenai permasalahan-permasalahan matematika yaitu dengan program linear. Nah, di sini saya sudah memiliki soalnya yaitu fx, y sama dengan 5x ditambah 4y. Kemudian kita enter. Selanjutnya, nah, soal yang saya miliki itu fx, y sama dengan 5x ditambah 4y yang memenuhi pertidaksamaan x ditambah y kurang dari sama dengan 8. Kita buat kurang dari 8 ya, karena untuk mempermudah. Nah, selanjutnya kita buat persamaannya. X ditambah Y sama dengan 8. Selanjutnya yang memenuhi pertidaksamaan X ditambah 2Y kurang dari 12. Kita buat persamaannya. X tambah 2Y sama dengan 12. Enter. Nah, X lebih besar dari 0. Kita buat juga persamaannya. Y lebih besar dari 0. Sama, kita juga buat persamaannya. Nah, ini dia bentuk grafiknya seperti ini ya. Kita lihat supaya terlihat lebih jelas bentuk grafiknya seperti ini. Kemudian untuk menentukan nilai optimum, kita harus menentukan dulu atau
mencari nilai intersect atau titik potong ya. Kita klik point, terus pilih intersect. Selanjutnya kita klik di sini. Ini titik A, titik B, dan ini titik C. Nah, setelah ini kita akan mencari nilai optimum ya. Kita ke sini, kita klik ini di bagian pojok kanan. Kemudian titik 3, pilih spread set. Nah, di sini tinggal kita ketik aja titik di sini nilai dalam kurung optimum. Nah, kita tinggal tulis titik A. Kemudian di sini fungsi kemudian titik B, enter, dan fungsi B sama ini juga C, enter, Nah, sudah seperti ini kita bisa lihat nih nilai optimum dari fx, y sama dengan 5x ditambah 4y. Berarti nilai optimumnya ada di titik A di sini, di titik A ya di sini, dengan nilai 40. Seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu menggambarkan grafik fungsi trigonometri dengan satuan derajat. Nah, tampilan awalnya itu kan grafiknya seperti ini ya di GeoGebra. Kemudian kita akan membuat fungsi trigonometri karena di sumbu X dan Y ini berbeda ya. Dimana sumbu X kan harus merupakan satuan derajat. Nah, kita ubah dulu dengan klik kanan, bebas di mana saja. Kita klik kanan, pilih grafik. Kemudian di X-aksis banding Y-aksis ini kita ubah menjadi 50 berbanding 1. Kemudian di X-aksis ini yang di atas kita ubah unitnya menjadi derajat. Nah, kita X saja. Nah, bisa dilihat ya tampilannya sudah berubah bahwa di sumbu X ini satuannya sudah satuan derajat. Supaya terlihat lebih jelas kita pilih ini, klik zoom out supaya terlihat lebih jelas. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya, terlihat dengan jelas bahwa di sumbu X ini sudah berupa derajat. Nah, sekarang kita langsung saja buat grafik fungsinya fx yang pertama. Kita input di sini fx yang pertama yaitu fx sama dengan sin x derajat. Di sini derajat. Nah, kita enter. Nah, maka grafiknya akan seperti ini. Ini kita move grafik ya, bisa biar terlihat. No. Grafiknya seperti ini. Dia ini bersambung terus sampai tak terhingga ya, karena kita belum membatasi fungsinya dari derajat. Nah, maka grafiknya seperti ini bisa kita lihat semua. Nah, ini dia itu terus saja bersambung sampai tak terhingga. Kenapa demikian? Karena kita belum membatasi fungsinya dari berapa derajat sampai berapa derajatnya. Oke, kita batasi saja ya fungsinya. Coba kita batasi fungsinya. Klik di input. Kita masukkan function.
Terus di sini ada pilihannya, pilih yang kedua yang ada function start x value dan end x value. Nah, karena tadi sudah sin x ya, maka kita sekarang coba cos x derajat, cos x derajat. Startnya kita mulai dari 0. Kita mulai dari 0, kemudian end value-nya kita mulai akhiri di 360. Mohon maaf. End value 360. Nah, maka grafiknya terlihat seperti ini. Kita move grafik. Nah, grafik fungsinya terlihat seperti ini. Jadi, grafik yang tampak ini mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, bisa kita lihat sampai 360 derajat. Nah, sampai sini. Dari 0 derajat ya. Nah, jadi inilah hasil dari grafik fungsi trigonometri di satuan derajat ya, seperti ini. Pembahasan yang ketiga, kita akan memvisualisasikan volume benda putar ya, 3 dimensi. Nah, di sini saya sudah memiliki soalnya, yaitu tentukan integral volume benda putar yang dibatasi oleh kedua fungsi, yaitu fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 4 dan fungsi gx sama dengan x kuadrat ditambah 2 dengan x lebih besar sama dengan 1, x kurang dari sama dengan 4. Nah, yang masing-masing ini diputar mengelilingi sebanyak 360 derajat terhadap sumbu x. Oke, langsung saja ya, kita masukkan nilai dari kedua fungsi yang tadi. Kita di sini di input fx, ada fungsi fx sama dengan negatif x kuadrat negatif x kuadrat ditambah 4. Kita enter. Selanjutnya fungsi gx-nya, gx sama dengan x kuadrat ditambah 2. Kemudian kita enter. Nah, dapat kita lihat bahwa grafiknya seperti ini. Kita move grafik dulu biar terlihat ya grafiknya. Nah, untuk yang berwarna biru ini itu fungsi gx, dan untuk yang berwarna merah ini fungsi fx. Nah, bisa kita lihat juga ini terdapat 2 kurva ya. Langkah selanjutnya, kita akan mencari titik potong antara 2 kurva tersebut. Maka dengan kita pilih ke point, pilih intersect, kemudian kita klik di kedua gambar. Nah, maka terlihat ya titik potongnya ini ada 2, ada di titik A dan di titik B. Di titik A ini dengan nilai negatif 1,3, di titik B ini 1,3 ya. Setelah kita menentukan titik potong atau intersect dari kedua fungsi ini, kita buat slidernya terlebih dahulu ya. Kita klik ini, pilih sliders. Nah, kemudian klik di sembarang arah, kita klik saja di sini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita pilih angle, kemudian minimal 0 derajat, maksimal 360 derajat, dan incrementnya kita ubah menjadi 5 derajat. Kemudian kita oke. Nah, ini itu untuk sliders yang fungsi fx ya. Nah, sekarang kita harus buat lagi yang fungsi untuk fungsi gx. Caranya sama, kita
klik bagian ini, kemudian pilih sliders. Nah, kita klik di sembarang arah. Di sini kita pilih sama kayak tadi angel, kemudian nah, karena tadi kan ini alpha ya, otomatis di sini berubah menjadi beta. Nah, ini juga sama, jadi 5 derajat. Kemudian oke. Nah, ini alpha ini untuk fungsi fx ya, beta untuk fungsi gx. Kemudian kita akan menampilkan grafik 3 dimensinya, yaitu dengan cara kita ke kanan ya, ke pojok kanan, klik di sini, pilih titik 3, kemudian 3 dimensi grafik. Nah, sudah muncul 3 dimensi grafiknya. Untuk menggambarkan grafik 3 dimensinya, maka kita klik input ya, terus kita surface, masukkan ininya, rumusnya A, F A cos B, F A sin B, A, X A, X B, B, 0, alpha. Nah, ini untuk yang fungsi yang pertama fx ya. Sekarang untuk gx sama, untuk gx juga kita surface A, GA cos B, GA sin B, GA sin B, A, X, kita masukkan titik potongnya, XA, X B, B, 0, beta. Karena GX jadi beta. Kita enter. Sebentar, kita rubah dulu ya ininya. Kita rubah warnanya supaya bisa membedakan ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa melihat nih perputaran yang fungsi fx-nya ya. Yang fungsi fx kan yang ini, kita bisa lihat perputarannya. Nah, dari 0 ya, kita coba dari 0. Kita lihat perputaran dari fungsi fx-nya. Nah, seperti ini. Kita juga bisa melihat perputaran dari gx-nya. Nah, seperti ini ya. Kita juga bisa melakukan atau bisa melihat perputaran di antara keduanya, yaitu dengan klik saja ini berbarengan. Nah, seperti ini.